Suatu hari gue lagi buka-buka YouTube, lalu ketemu sebuah video. Videonya itu menarik perhatian gue karena fonts yang dia pakai. Fontsnya itu tulisannya adalah "This is Squad El Pama", kayak tagging hip hop gitu. Pas gue lihat, ternyata sebuah video klip dari sebuah grup rap Indonesia. Tapi bukan sembarang grup rap. Grup rap ini namanya El Pama Prison. Judul lagunya adalah "This is Squad El Pama". Lagu ini rilis di YouTube-nya Musik Bagus Indonesia, sebuah label musik yang kalau lo ingat didirikan oleh Glenn Fredly salah satunya. Pas gue tonton, ternyata itu grup rap tuh akan langsung membuat banyak sekali rapper-rapper di Indonesia malu. Jadi sebagai seorang rapper juga yang juga aktif di skena hip hop Indo, gue tahu ada banyak banget rapper yang punya kayak stage personality sebagai rapper yang gangster, rapper yang keras, rapper yang sangar gitu. Dan semua rapper-rapper ini ya ada yang memang beneran sangar, ada yang beneran gangster, tapi banyak yang pura-pura aja. Itu semua akan malu dengan grup rap El Pama Prison karena mereka adalah napi di lapas El Pama di Merauke, Papua. Jadi lagunya adalah tentang mereka yang merupakan seorang narapidana di dalam lapas. Hooknya aja, "This is Squad El Pama, yo will be free, yo will be free." Dengan tangan ada borgol, will be free, gila. Gila, yang lain tuh pura-pura mereka beneran gangster. Dan waktu ngelihat itu gue punya banyak sekali pertanyaan. Gue sampai drop komen di YouTube tersebut. Gue bilang, yo keren abis 3 minggu yang lalu. Gue bikin video ini. Yo keren abis, I got so many questions. Gimana cara bisa wawancara mereka? Yang nge-like langsung 165 orang. Terus gue dihubungin sama manajer dari El Pama Prison ini. Terus janjianlah kami untuk wawancara secara online dan akan lu lihat sebentar lagi. Tapi keinginan gue untuk mengangkat mereka bukan hanya karena mengapresiasi mereka sebagai sebuah grup rap yang keren. Tapi untuk yang ngikutin gue stand up dari lama, gue tuh memang punya punya kepedulian sama teman-teman yang ada di lapas. Gue pernah masuk ke lapas remaja di Tangerang waktu tahun 2000, mungkin sekitar tahun 2005 sampai 2008. 2005 sampai 2008. Di mana gue waktu itu diundang ke lapas remaja Tangerang. Ini semua ada di materi stand up Komodo Menu ya by the way. Gue masuk ke lapas remaja Tangerang, ketemu sama mereka. Lalu si kepala lapasnya tuh punya program pengen ngemodalin anak-anak remaja ini bikin album. Gue diundang ke sana, dikasih lihat nih kami punya alat, tapi kendalanya adalah mereka merasa ya alatnya seadanya, mana bisa kita bikin karya yang bagus dengan seperti ini. Mas Panji bisa bantu apa? Kata mereka, kata si kepala lapasnya. Gue waktu itu untuk liputan tentang penjara remaja. Kenalan sama kepala lapasnya mengungkap itu. Ini Mas Panji, mereka tuh sebenarnya bisa bikin lagu sendiri. Terus gue sempet dengerin lagunya, pas gue dengerin, sumpah lagunya tuh kayak ya lagu pop pada zamannya aja tahun 2000-an gitu. Lu tau gak sih kayak lagu-lagu kayak Tiket, bukan Tiket siapa ya, kayak ya tapi lu tau lah kayak Ungu gitu-gitulah. Musiknya tuh kayak gitu. Terus gue bilang, ini dibikin pakai apa? Ini pakai alat-alat di sini. Cuman mereka minder ngeliat alatnya jelek gitu. Terus ketimbang gue modalin untuk beli alat, waktu itu gue punya ide. Gue bilang sama kepala lapasnya, Pak, gimana kalau misalkan saya bawa teman-teman band saya, terus mereka main di sini dengan alat-alat di sini untuk membuktikan bahwa bukan masalah alat, emang masalah skill dan lagu. Kepala lapasnya setuju. Akhirnya gue tawarin ke Chris Patih. Waktu itu masih squad awal, masih ada Semi di situ, masih ada Badai di situ. Chris Patih tertarik. Chris Patih akhirnya berangkat ke sana, udah janjian segala macam. Chris Patih berangkat ke sana. Lalu mereka mainin lagu-lagu Chris Patih dengan alat band yang ada di situ. Semua tuh drum yang mesti dilakban, terus mikrofon yang mesti dikasih lakban juga, terus dipegangin biar nggak mati-mati. Gue nggak bisa ada di situ karena gue ada kerjaan, tapi gue denger rekaman dari Chris Patih yang main di situ. Dan didengerin di rekamannya tuh kayak main pakai alat yang bagus aja.
Dan gue inget banget gue merinding pas bagian mereka bawain kejujuran hati, sesungguhnya. Terus dia diem, terus satu lapas, ku tak rela. Terus dung, 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 dung. Wah, keren banget. Setelah itu gue melakukan galang dana, bukan untuk beli alat band ya, tapi untuk memodali mereka bikin album. Habis itu gue bantu untuk mendistribusi album mereka tersebut ke Indomaret terdekat. Nah, momen itu berkesan sekali dengan gue. Di Komodo Menunya gue ngomongin bahwa bedanya orang yang dipenjara dengan kita adalah mereka ketahuan dan kita enggak. Karena kita semua pernah melakukan pelanggaran hukum yang sebenarnya hukumannya penjara. Kayak contohnya masuk jalur busway, sebenarnya ada hukuman penjaranya. Cuman ada substitusi denda. Dan lu bayar dendanya 500.000 supaya lu nggak dipenjara seminggu gitu kan. Tapi kita semua banyak melakukan pelanggaran hukum. Di Komodo Menunya gue ngomongin soal di semua kota Komodo Menunya, termasuk yang di Istora Senayan Jakarta yang lo bisa tonton streamingnya di Comikoro.id, full tanpa sensor. Gue nanyain penonton-penonton pelanggaran hukum yang pernah lo lakuin apa. Ada yang bilang pernah pembajakan, ada yang pernah nyolong helm, segala macamnya lah. Nah jadi gue tuh selalu ingin bilang sama orang bahwa bedanya orang yang ada di lapas dengan kita yang ada di luar adalah mereka ketahuan dan kita enggak gitu. Tonton aja Komodo Menunya. Jadi gue jelasin itu karena gue pengen tahu, gue pengen kasih tahu lu bahwa gue tuh selalu punya semangat ingin nolong teman-teman yang ada di lapas. Nah, lewat video wawancara ini, gue pengen cari tahu tentang mereka dan juga pengen memperkenalkan mereka kepada lu. Karena per video ini dibuat, views YouTube-nya mereka tuh cuma Rp82.000. Dengan lagu sekeren itu dan presentasi sekeren ini, mereka pakai seragam orange penjara, keren banget. Menurut gue mereka layak untuk mendapatkan views yang jauh lebih besar. Setelah lo nonton video ini, silakan berangkat ke YouTube-nya Musik Bagus Indonesia dan tonton video klip mereka El Pama Prison, This is Squad El Pama. Atau pause ini dulu, nonton video klipnya, habis itu balik lagi ke sini. Tapi inilah dia wawancara gue dengan El Pama Prison, lengkap dengan kepala lapasnya dan penanggung jawabnya, plus manajernya, dan merekanya juga secara online. Ini dia. Saat ini bersama dengan saya adalah teman-teman dari El Pama Prison. Apa kabar teman-teman El Pama Prison? Kabar? Ini rame banget. Jadi gini, saya udah bikin opening, saya udah jelasin bahwa saya nemu sebuah video klip. Video klipnya sangat mengagumkan. El Pama Prison, This is Squad El Pama. Habis itu hooknya keren lagi. This is Squad El Pama. You will be free, you will be free. Kayak jeritan jiwa. Dan sekarang saya udah bertemu dengan orang-orangnya dan pengen wawancara. Ini rapper-rappernya yang di tengah kan ya? Bener sih? Iya, iya. Iya. Yang sisanya apa? Yang jagain biar nggak kabur ya? Ini Pak, ada kalapas Pak. Oh, ada kepala lapas, izin maaf. Maaf. Maaf Bapak, saya tidak tahu. Belum kenalan. Kita coba kenalan dulu satu persatu. Biar yang nonton juga punya konteksnya. Dimulai dari mana ya? Saya enaknya dimulai dari yang di arah sebelah kiri kamera ya. Yang Mas yang pakai baju kaos hitam. Habis itu ke sampingnya sampai ujung sebelahnya. Silakan. Baik Bang, izin Bang, perkenalkan nama saya Gusti. Saya di sini sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Merauke sekaligus sebagai manajer dari tim El Pama. Siap. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Ramses Alomoan, saya petugas lapas sebagai Kasih Binadik, sebagai penanggung jawab untuk El Pama. Siap. Selanjutnya geser. Mulai ke personil nih. Izin Bang, nama saya Ishak Onis Abraham. Tahanan kan ya? Ya, Narapidana. Napi, Pak. Oh iya, narapidana. Narapidana, maaf istilah saya. Kalau boleh tahu udah berapa lama di dalam, terus masih akan menyelesaikan berapa lama lagi? Saya juga boleh tahu nggak dihukumnya karena apa? pasal aja pasal. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya, hukuman 11. Hukuman 11, oke. Berarti masih cukup panjang. Pasal berapa kalau boleh tahu? Pasal 338. 338, oke. Kita geser ke yang sebelahnya. Terima kasih banyak. Sebelahnya? Nama saya Doni Lekehena. Siap, Doni. Doni, udah berapa lama di dalam? Masa tahanannya berapa lama dan pasalnya berapa?
baru jalan mau mau kedua tahun. Mau berapa? Mau kedua tahun sekarang, jalan 2 tahun. Mau kedua tahun. Dari? Ya, dari 13 tahun. Dari 13 tahun. Pasalnya, Don? Perlindungan anak. Berapa? 81, ayat 81. 81. Oke, kalau begitu. Saya nggak tahu, nanti saya riset belakangan sih. Selanjutnya, siapa namanya? Bang, perkenalkan nama saya Jackson Jimmy Mau, Bang. Siap. Udah, Saya sudah sekitaran 4 tahun, 4 tahun lebih lah, tapi sudah bebas, Bang. oh sudah bebas. Makanya bajunya beda sendiri ya? Program. Ya, Bebas program. ya bebas program, Bang. Udah bebas program. Bebas program tuh maksudnya apa ya? Bebas bersyarat, Bang. Oh, bebas bersyarat. Oke, kalau gitu. Pasalnya waktu itu berapa? Sama kayak Don. Oh, gitu. Sohib ya, sohib. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Rahman Depan. Siap. Kasus 81. Kasus 81. Oke. Masih berapa lama lagi? Masih tinggal 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Baik, terima kasih banyak. Geser lagi? Perkenal Bang, nama saya Mas Yori. Ya, Ya, pasal juga sama 81. 81. Oke. Tinggal Udah ini ya? Udah selesai? belum, tinggal 4 bulan lagi. Oh gitu, soalnya bajunya juga beda sendiri, maaf ya. Oke, silakan geser lagi. Ya, Mas Panji, selamat sore. Sore. Saya Kalapas kelas 2B Merauke. Nama Siap, saya Abraham Benyamin Harjo. siap. Senang bertemu dengan Kepala Lapas. Makasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Setelahnya, ini kayaknya pemain basket ya, badannya gede banget. Selamat siang, Bang. Sore. Sore. Nama saya Noya. Siap. Saya sebagai mentor dari Lama. Baik. Oke. Semuanya terima kasih banyak atas waktunya. Em, saya kasih informasi sekilas aja bahwa saya punya pengalaman juga di waktu itu sih lebih tepatnya di lapas remaja di Tangerang. Terus saya dekat dengan beberapa dan waktu itu saya ikut memproduseri teman-teman di lapas remaja Tangerang untuk bikin album. Jadi waktu itu galang dana untuk bikin album, terus udah gitu akhirnya albumnya rilis. Waktu itu kepala lapasnya punya program tersebut untuk bukan cuma penyaluran bakat, tapi pengen supaya ketika keluar dari lapas tuh punya karya dan punya keberlanjutan gitu. Ketika saya ketemu dengan teman-teman dari El Pama Prison, saya ingat lagi misi saya waktu itu, kegiatan saya waktu itu, dan saya tertarik untuk ngobrol-ngobrol. Pertama-tama, sebagai seorang rapper juga, yang saya akui kalah keren dengan teman-teman di El Pama Prison, saya kagum sekali dengan lagunya. Boleh cerita nggak? Ini sebenarnya idenya dari mana, dan kenapa bisa terjadi? Karena saya dengar ini ada kaitan juga sama program ekonomi kreatif kah? Ada kaitan sama program pemerintah kah gitu? Silakan, siapa yang bisa cerita soal sejarah terjadinya music video ini? Baik Bang, izin Bang, saya menceritakan sedikit terkait Elpama ini Bang. Untuk Elpama sendiri ini, grup ini mulai terbentuk itu di tahun 2022 akhir Bang. Hmm. Kalau untuk nama Elpama sendiri itu sebenarnya sudah izin Bapak Kalapas dari 2009 Bapak ya, dari sejarahnya Bapak. Hmm. Akan tetapi untuk pembinaan kesenian sendiri itu untuk khusus rap itu hadir di tahun 2022 akhir Bang. Hmm. Seperti itu Bang. Akhirnya terbentuklah satu grup yang namanya Elpama Prison Rap. Untuk lagu sendiri Bang, jadi lagu ini murni semua itu liriknya ditulis oleh teman-teman Elpama, rap-rapnya mereka yang eh, buat, namun untuk beatnya dan lain sebagainya kita ajak teman-teman komunitas di Merauke, salah satunya R Mukim untuk membantu membuat beat karena kita terkendala pada sarana dan prasarana Bang. Seperti itu. Dan untuk
salah satu yang sempat viral juga itu lagu This Is What Elpama itu yang buat beatnya itu adalah James Beat, salah satu beatmaker di Merauke, Bang. Jadi beliau yang membantu kami dalam membuat beat. Seperti itu, Bang. Untuk lagunya sendiri itu memang arahan dari Bapak Kalapas, Pak Abraham, dan Pak Ramses selaku Kasih Binadi penanggung jawab. Teman-teman diarahkan untuk membuat satu karya lagu yang menceritakan di mana tentang tentang proses-proses pembinaan yang ada di dalam lapas, Bang. Dan juga menceritakan tentang apa saja yang mereka alami selama di dalam lapas, baik itu suka maupun duka. Dan mereka juga ingin membuat lagu yang menceritakan bahwa mereka di dalam ini bukan orang jahat, tapi mereka hanya tersesat, dan pada saat mereka kembali keluar, mereka akan menjadi orang yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu isi lagunya yang teman-teman ini sudah nyanyikan. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Izin mau nanya ke Kalapas. Bapak jarang sekali ketemu seorang pemimpin yang terpikir untuk mengakomodir em, mungkin anak-anak yang ada di bawah bimbingannya untuk bikin karya. Dari Bapak sendiri, apa kira-kira yang membuat Bapak mau mendukung proyek ini? Karena kan saya bisa membayangkan mungkin orang lain akan merasa Bapak aneh, ngapain bikin program seperti itu gitu. Tapi kenapa Bapak mengizinkan dan sampai akhirnya jadi karya yang mengagumkan ini? Ya, jadi memang itu program pembinaan ya dalam arti pemasyarakatan. Kita memasyarakatkan narapidana kedua supaya dia tidak dikucilkan oleh masyarakat. Jadi memang tujuan pemasyarakatan itu sama seperti Mas dulu di lapas yang tadi Mas kemukakan tuh, bahwa dia di dalam sini dia harus kita bina dia, belajar, membekali dia di dalam lapas sehingga dia keluar nanti bisa hasil yang dari lapas itu bisa bermanfaat di luar, dan dia tidak berpeluang lagi untuk kembali membuat kesalahan dan masuk lapas. Itu memang tujuan dari pemasyarakatan. Dan memang saya lihat bahwa mereka-mereka ini punya andil. Dan terpikir dari saya bahwa coba lirik-lirik lagu itu kita menceritakan proses kemasyarakatan itu yang di dalam, proses pembinaan di dalam. Bahkan ada kegiatan kerja, mereka menceritakan sudah mulai masuk bagaimana kehidupan di dalam lapas itu seperti apa. Begitu. Supaya masyarakat itu tahu bahwa mereka ini bukan orang jahat, tapi hanya tersesat. Jadi lirik lagu itu menceritakan itu semua. Ya, dan di dalam lapas itu. Seperti maka itu saya mendukung penuh. Ini merupakan sosialisasi juga kepada masyarakat tentang masyarakat. Mungkin itu dari. Terima kasih banyak. Saya benar-benar sebagai orang yang juga berkarya, saya nge-rap juga, tapi saya juga stand up. Yang paling saya suka itu adalah karya yang jujur gitu, yang apa adanya. Di Indonesia rapper banyak rapper pura-pura gangster, pura-pura sangar, pura-pura keras, tapi mereka tidak akan mendekati kerasnya teman-teman El Pama Prison yang tangannya aja udah ada borgolnya. Di video klipnya tuh "You will be free" sambil pegang borgol tuh, that's the hardest thing ever in hip hop Indo. Jadi saya respect sama teman-teman yang ada di sana. Tapi saya juga pengen nanya, flow-nya di hip hop kan kita kan menilai flow, cadence, syllability, presentation. Kalau saya lihat semuanya sekilas ya, maksudnya nggak sekilas, bahkan saya tonton berkali-kali. Semua rapper yang ada di grup El Pama Prison ini kayak udah seumur hidup mereka kerja yang nge-rap mulu. Kalau lagi bikin video klip tuh gritnya, mukanya, ekspresinya, flow-nya juga. Itu keren banget. Saya pengen nanya sama satu persatu, emang udah nge-rap sebelum masuk lapas atau baru nge-rap di dalam lapas? Kayak gimana tuh? Masing-masing silakan cerita. Mungkin Bang, Ya. kalau dari saya, memang dari luarnya sudah rapper memang. Asik. Oke. Hanya masalah jadi masuk ke dalam. Terjerumus. Rapper terjerumus. Iya. Waktu belum masuk punya nama rap nggak? Kan kadang-kadang rapper punya nama sendiri tuh. Ya.
Ada? Ada. Apa namanya? Kalau IK dulunya tuh namanya tuh ini apa? Yoribi. Siapa namanya? Kalau Yoribi, tapi kalau timnya tuh dari Amster King. I see. Oke. Oke. Berapa udah berapa nge-rap? Udah berapa lama nge-rap sebelum sebelum masuk lapas? Sudah dari sudah dari sudah agak lupa juga ini dari 2015. Oke. Oke. Geser setelah di sampingnya. Sebelum masuk lapas sudah nge-rap kah atau gimana? Izin bang, kalau saya ikut trapnya dari dalam bang. Oh gitu, ikut trennya dari dalam, Ya bang, Lapas. dari dalam dari lapas. lapas. Siapa yang waktu itu kamu lihat lagi nge-rap terus jadi pengen ikutan yang ngajarin itu siapa? Kalau itu sih kemarin diajak sama teman-teman di dalam Hmm. untuk ikut lomba kompetisi. Ada kompetisi di dalam? Ya, di luar Keren. lapas. Oh, di luar lapas. Ya, Wow, ikutan waktu itu. ya ikutan untuk trap. Wow. Oke, oke. Oke, geser lagi, geser lagi. Kalau saya pribadi suka musik hip hop. Emang suka musik hip Basicnya hop? sudah basicnya sudah memang dari luar juga bang. Pas masuk Oh, ke dalam oke. ketemu dengan akhirnya berkolaborasi lah kita dari suatu grup rap dan bentuk sebuah grup telekomunikasi rap dan kita Siap. mengikuti kompetisi lomba yang berpartisipasi yang berkolaborasi dengan Mungkin Party dan dari Ekra dan akhirnya kita masuk top 5 inkubasi kreatif terpilih oleh Kopis. Wow. Oh, jadi oke, boleh dijelasin lagi lebih dalam nggak? Jadi itu si Badan Ekonomi Kreatif tuh emang bikin semacam lomba gitu ya? Dia semacam lomba tapi dia berkolaborasi dengan ada grup hip hop lokal di Kota Merauke. Hmm. Akhirnya mereka berbuat apa? Buat lomba. Kita dari dalam ini dengan tim mengikuti apa lomba itu. Keren. Keren. Oke, geser lagi ke samping. Kalau saya sebelum dari masuk lapas sudah bergabung di skena hip hop. Oke. Di Merauke juga? Di Merauke juga, di Jayapura juga sudah ikut. Oke, oke. Dan waktu di dalam jadi ikut ngajarin yang lain soal rap, flow-nya gimana, nulisnya gimana gitu nggak? Atau masing-masing udah pada bisa? Kita saling saling bantu sih. Hmm. Kalau ada mungkin penulisan lirik, ada yang mungkin sudah melenceng dari temanya, kita kasih tahu ini jalurnya begini gini gini. Mungkin Oke. kalau flownya kita usahakan untuk beda harus masing-masing masing-masing personil dengan flownya masing-masing. Oke, keren. Geser lagi? Izin bang, Ya. kalau saya memang suka hip hop Hmm. dari 2016. Hmm. Oke. Dan waktu itu teman-teman yang ada di dalam tuh ikut audisi lagi di dalam kah? Atau emang cuman segini yang suka nge-rap kah? Atau sebenarnya ada yang lain tapi mereka nggak diajak karena pasalnya lebih ekstrim gitu misalnya ya. Nggak tahu saya. Itu waktu itu pemilihannya sampai jadi kalian semua tuh gimana ceritanya? Bisa cerita ke saya? Izin bang, Ya, silakan. sedikit, sedikit menjelaskan. Jadi El Pama Kristen ini sebenarnya bukan cuma 5 orang awalnya. Hmm. Ada juga ada di pemula yang gabung, jadi mereka sekitar 15 orang bang. 15 ya? Nah, cuman dari program inkubasi kreatif itu yang bekerja sama dengan inkubasi kreatif hanya oleh 5 orang bang. Oh. Yang tidak boleh lebih daripada itu. Nah kebetulan sama Pak Gusti juga komunikasi bagus. Pak Gusti minta tolong saya untuk seleksi dari 15 orang itu bang. Hmm. Jadi kita terpilih 5 orang. Setelah malam itu saya tidak ada cerita tapi secara normal saja bang. Jadi ada personel yang lain dulu sebelumnya. Yang itu acaranya. Terus masuk di lintas, terus ganti lagi ke orang kembali lagi. Itu bang, jadi ceritanya seperti begitu. Oh, oke. Oke kalau begitu. Tadi sempat kesebut soal musik bagus ya. Musik bagus ini sebagai label ya. Ya,
Musik Bagus ini kan bukannya labelnya ini ya, almarhum Glenn Fredly ya? Iya ya. Itu gimana tuh ceritanya bisa labelnya bersama dengan Musik Bagus, kalau boleh diceritain? Itu mereka bekerja sama dengan ekonomi kreatif, Pak. Oh, oke. Jadi Memang bagian itu sama. program. Ya, memang itu program. Ya. Ya. Oke. Oke kalau begitu. Saya terima kasih banyak. Saya rasa penasaran saya sih udah terpuaskan. Kalau kalau boleh, dan kalau misalnya ada kesempatannya, saya pengen sekali datang ke sana, bertemu langsung dengan teman-teman. Mungkin kita bisa collab tipis-tipis. Mungkin saya bisa diajarin nge-rap, biar saya sama kerennya sama teman-teman. Elpama Prison. Mau nggak kita collab rap? Boleh sekali, Pak. Boleh sekali. Boleh. Boleh sekali ya. Saya harus punya pasal dulu kan nih untuk masuk ke sana? Ya udah kalau gitu. Em, kita doakan saja semoga waktunya ketemu, rezekinya ketemu, bisa ke sana. Saya sih mulai pengen mampir dulu aja, kenalan sama teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Kemudian kalau ternyata emang memungkinkan, kita bikin sebuah kolaborasi lah. Kalaupun nggak nge-rap, mungkin belum ada kesempatannya. Mungkin saya bisa stand up komedi di penjara. Siapa tahu mau dihibur sama stand up komedi. Boleh. Punya stand up komedian favorit nggak yang perlu saya bawa? Apa ya? Ini Abdur kan Mamat kan ya, Pak? Abdur dan Mamat ya. Abdur Mamat Ari. Ya, pas. Mas ya, Abdur Mamat Ari ya. Kebetulan Mamat udah waktunya masuk lapas kalau Mamat itu. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak. Saya doakan yang terbaik untuk teman-teman yang sabar, yang kuat, dan moga-moga kita punya kesempatan untuk ketemu secara langsung. Terima kasih banyak semuanya. Ya, Bang. Thank you. Thank you, Bang. Cut. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih banyak untuk tappingnya. Saya boleh nanya nggak? Nanyanya ke siapa ya? Boleh nggak saya masukin 1 menit atau 2 menit dari video klipnya ke dalam wawancara ini ketika saya naikin ke YouTube? Boleh nggak? Silakan, Mas, silakan. Oke, nanti janjian sama Lia, minta filenya aja, supaya yang nonton video YouTube ini nanti ada bayangan kurang lebihnya seperti apa, tapi nggak full, biar kemudian mereka nonton klipnya langsung. Klipnya sih sejauh ini 82.000 views. Menurut saya harusnya jutaan sih yang nonton klip ini. Setelah ini kayaknya, Bang. Setelah ini. Setelah Sumi ini sih kayaknya. Posting, Bang. Jutaan langsung, Bang. Amin. Mari kita doakan Elpama Prison menang anugerah musik Indonesia AMI Award. Makasih banyak semuanya, dadah. Ya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Izin. Bapak Kalapas, terima kasih banyak. Lupa ya. Terima kasih, Mas Panji. Sama-sama. Jangan lupa Pak Panji, 3 orang itu dibawa ke sini. Siap. Nanti saya kasih bikin kasus dulu dia. Thank you semuanya, bye-bye. Tapi kalau nggak datang, Mas Panji nggak usah masuk ke sini. Saya penanggung jawab jadi. Baik, Dah. Bang. Ya, Bang. Oke, itulah wawancara gue dengan mereka. Sekali lagi, jangan lupa cek ke YouTube-nya Musik Bagus Indonesia. Grup mereka namanya Elpama Prison. Elpama Prison. This is Squad Elpama. Jangan lupa sebarin video klip tersebut dan drop di kolom komentarnya. Saya di sini karena Panji. Ya, makasih. Thank you. Bye-bye.